Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati. Renungan harian saat ini bertema Yakub-Yakub di dalam kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Secara terminologi dalam bahasa Indonesia, kata survival of the fittest adalah kelangsungan hidup yang terkuat atau sebuah teori yang membahas perjuangan untuk survive, untuk bertahan hidup. Charles Darwin, bapak dari teori evolusi, menyatakan bahwa organisme terbaik dalam beradaptasi dengan lingkungannya adalah mereka yang paling berhasil dalam bertahan hidup. Memasuki kehidupan dan menyesuaikan diri di dalamnya. Pemikiran selaras dengan ini adalah kehidupan kekristenan kita. Baik mereka yang sudah dari kecil lahir dalam rumah, dalam tanda petik, rumah Kristen, maupun mereka yang baru masuk dalam tanda petik, rumah kekristenan, panggilan untuk menjadi pengikut Kristus adalah panggilan dalam keseluruhan dan keutuhan kehidupan. Apa yang kita katakan, apa-apa yang kita pikirkan, kita amat-amati, dan yang kita lakukan menyertakan Kristus di dalamnya, menyertakan kasih Allah yang mendunia. Tetapi kasih ilahi ini bukanlah kasih daripada pengikut Kristus yang merasa layak atau yang mau mengharapkan imbalan. Kasih yang dialirkan adalah kasih dalam ketulusan dan kejujuran. Kasih yang bukan mencari nama, mencari keuntungan, mencari kesombongan. Kasih yang tidak pamer-pameran. Kasih yang tidak dilakukan dalam kelicikan dan dalam akal-akalan. Tetapi kasih yang sudah melingkupi dan memenuhkan kehidupannya. Dan karena itu ia tidak perlu takut, sembunyi, atau melarikan diri karena ia tidak berdosa. Perbuatannya justru menghidupkan sesamanya. Karena itu, ia tidak berpegang pada prinsip seorang filsuf yang bernama Ayn Rand yang berkata, apapun boleh dilakukan demi mempertahankan hidup atau survival. Prinsip ini berlawanan dengan kemanusiaan kita. Justru kemanusiaan kita semakin mendarah daging ketika kita ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Seperti Yakub yang harus ditaklukkan Allah di tepi sungai Yabok. Baru setelah pergulatan itu, Yakub bisa tiba di Betel, di rumah Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Setelah Yakub yang egois diubahkan Allah menjadi Israel, umat yang dikasihi, orang-orang yang takluk dan berserah kepada Allah, mereka yang bisa mempertahankan hidup, mereka yang bisa menyelamatkan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.